Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil audit dari PT Indofood Sukses Makmur. Berikut anggota kelompok 2, saya Fadrika Dian absen 7, Helen Esternia absen 11, Nasrul Tadi absen 19, Bubit Satria absen 21, dan Trinandia Amira absen 25. Tema pembahasan yang pertama, pemilik dan lokasi usaha, yang kedua, produk atau jasa, yang ketiga, resiko bisnis, keempat, pasar dan persaingan usaha pada klien, kelima, sifat bisnis, keenam, analisa kinerja keuangan. Profil perusahaan, PT Indofood Sukses Makmur atau yang biasa dikenal dengan PT Indofood merupakan produsen berbagai makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Nama pemiliknya yaitu Sudono Salim atau Lim Sio Leong. Lokasi PT Indofood Sukses Makmur terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 76-78, Jakarta, Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 27. Produk PT Indofood bergerak dalam bidang pembuatan mie dan bahan makanan, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi dan makanan khusus, kemasan, perdagangan, transportasi, pergudangan dan cold storage, jasa manajemen dan penelitian dan pengembangan. Orientasi pasar, PT Indofood Sukses Makmur memiliki orientasi pasar di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Karakteristik produk, karakteristik perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi yang dimiliki PT Indofood Sukses Makmur, yakni bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit tetapi dengan volume produksi yang besar. Permintaan produk tetap stabil. Demikian juga desain produk jarang sekali berubah bentuk dalam jangka waktu pendek atau menengah. Jenis marketing yang dilakukan ada dua, advertising atau periklanan dengan media cetak atau media elektronik. Yang kedua, sales promotion melalui undian berhadiah. Selanjutnya yaitu risiko bisnis. Risiko bisnis yang dihadapi oleh PT Indofood dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jenis risiko yang pertama adalah risiko murni. PT Indofood mungkin saja menanggung risiko tersebut apabila misalnya terjadi kebakaran atau pencurian aset seperti pencurian persediaan. Sedangkan jenis risiko berikutnya adalah risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini dapat meliputi variabilitas dari biaya input, harga jual, dan permintaan, kemudian dapat juga meliputi kemampuan menjual produk baru dan mengembangkan produk yang sudah ada dan tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Next. Risiko-risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya yang pertama yaitu risiko keamanan pangan. Sebagai produsen makanan olahan dalam kemasan dan memiliki konsumen dari segala usia, perseroan menghadapi risiko yang berhubungan dengan keamanan produk barang jadi yang dipasarkan. Yang kedua yaitu risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. Harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku di pasar internasional. Fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perseroan. Yang ketiga yaitu risiko peningkatan kompetisi pada segmen usaha. Sebagian besar produk perseroan menghadapi kompetisi baik dari perusahaan lokal maupun internasional. Tidak dapat dipastikan bahwa kompetitor tidak akan mengoptimalkan upayanya dalam berkompetisi untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan tidak akan ada tambahan pesaing domestik maupun asing yang memasuki pasar di mana perseroan beroperasi. Selanjutnya yaitu risiko suksesi dan keterampilan tenaga kerja. Kesuksesan perseroan tidak luput dari faktor ketersediaan tenaga kerja yang handal untuk terus dapat melakukan yang terbaik serta mendukung budaya untuk terus berinovasi agar memperoleh hasil yang unggul. Dan yang terakhir yaitu risiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim.
Letak Indonesia yang berada di zona pertemuan dari 3 lempengan bumi, yang berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, gelombang laut, dan letusan gunung berapi. Next. Pangsa pasar PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur telah menjadi penguasa pasar mie instan di tanah air. Berdasarkan data Bloomberg, Indofood Sukses Makmur menguasai pangsa pasar sekitar 70,7% mie instan. Meskipun mie sedap ini mulai mencuri perhatian penikmat mie instan lokal, namun pangsa pasarnya masih jauh di bawah Indomie keluaran Indofood. Next. Persaingan pasar produk Indofood. Persaingan produk-produk Indonesia semakin ketat, yang salah satunya ditunjukkan oleh produk Indofood dengan produk Indofood. Munculnya pedagang baru produsen mie sedap PT Sayap Mas Utama membuat PT Indofood waspada terhadap produk mie instannya. Meski demikian, hingga saat ini Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood masih menguasai pasar. Strategi yang digunakan oleh PT Indofood dalam menghadapi persaingan yaitu dengan menerapkan strategi mastering the present, pre-emptying the future. Tentang strategi menghadapi persaingan ini, antara lain yaitu fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive and fight melalui scale, scope, spend, dan speed. Selain itu, akan menjalankan program cost efficiency and cost counting. Di samping itu, tetap melanjutkan segmentasi para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price and higher margin. Berikutnya sifat bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan jenis perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproses bahan mentah hingga berubah menjadi barang yang sudah siap untuk dipasarkan. Semua proses yang terjadi di industri ini umumnya melibatkan berbagai peralatan modern. Next. Perbandingan raja dan laba rugi. Analisis laporan posisi keuangan antara 2018 dan 2019. Pada sisi aset, akun-akun yang mengalami kenaikan antara lain kas dan setara kas, piutang usaha pihak berealisasi, piutang bukan usaha pihak ketiga, dan pihak berealisasi. Aset biologis, piutang plasma neto, investasi jangka panjang, aset tetap neto, biaya ditangguhkan neto, aset tidak lancar lainnya. Akun-akun yang mengalami penurunan antara lain investasi jangka pendek, piutang usaha, pihak ketiga neto, persediaan neto, uang muka dan jaminan, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Tagihan pajak penghasilan, aset pajak tanggungan neto, goodwill, aset tak berwujud neto, biaya dibayar di muka jangka panjang. B. Pada sisi liabilitas, akun-akun yang mengalami kenaikan antara lain utang usaha, liabilitas sibilan kerja jangka pendek, utang pajak, utang bank, utang jangka panjang lainnya, utang kepada pihak-pihak berealisasi, liabilitas sembilan karyawan, liabilitas atas estimasi pembongkaran aset tetap, akun-akun yang mengalami penurunan antara lain utang bank jangka pendek dan corukan, utang terus records, utang lain-lain pihak ketiga, beban akrual, utang obligasi, utang pembelian aset tetap, liabilitas jangka tanggungan itu. C. Pada sisi ekuitas, akun-akun yang mengalami kenaikan antara lain laba-laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual, entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan dan non pengendali, saldo laba cadangan umum, saldo laba belum ditentukan penggunanya, akun-akun yang mengalami penurunan antara lain selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan. Analisis laporan laba rugi tahun 2019 secara keseluruhan PT Indofood mengalami kenaikan laba pada tahun 2020. Akun-akun yang mengalami kenaikan antara lain penjualan, beban pokok penjualan, laba rugi dari nilai wajar aset biologis, beban penjualan dan distribusi, beban umum dan administrasi, beban keuangan, penghasilan keuangan, bagian atas rugi itu entitas, asosiasi, dan ventura bersama.
selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, beban pajak penghasilan, bagian penghasilan rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Akun-akun yang mengalami penurunan antara lain penghasilan operasi lain, beban keuangan, pajak final atas penghasilan bunga, laba pengukuran kembali, laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual. Berikut adalah tabel yang memuat elemen-elemen pada Indofood selama 2 tahun yang digunakan dalam analisis. Next. Rasio perbandingan keuangan menggunakan 3 cara pengukuran, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kas yang tak terduga. Yang pertama ada rasio lancar. Dilihat dari tabel perhitungannya, pada tahun 2018 perusahaan mengalami penurunan sebesar 45,65%, sehingga nilai rasio ini menjadi 106,62%, yang berarti bahwa setiap 100 rupiah utang lancar dapat menjamin 106,62 rupiah dari aktiva lancar. Pada tahun 2019, perusahaan mengalami peningkatan sebesar 12,41%, sehingga nilai rasio ini menjadi 119,03%. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 100 rupiah utang lancar dapat dijamin dengan 119,03 rupiah dari aktiva lancar. Yang kedua yaitu perhitungan rasio cepat. Pada tahun 2018, perusahaan mengalami penurunan sebesar 79,47%, sehingga nilai rasio cepat menjadi 68,27%. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 100 utang lancar dapat dijamin menjadi 68,27 rupiah dari aktiva lancar. Lalu pada tahun 2019, perusahaan mengalami peningkatan sebesar 9,4%, sehingga nilai rasio cepat menjadi 77,67%. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 100 rupiah utang lancar dapat dijamin dengan 77,67 rupiah dari aktiva lancar. Kesimpulannya yaitu kinerja perusahaan PT Indofood sukses makmur dari segi rasio likuiditas bahwa selama 2 tahun stabil, dan perusahaan dikategorikan perusahaan yang likuid karena perusahaan masih mampu memenuhi semua kewajiban jangka pendek di setiap tahunnya. Next. Selanjutnya, perhitungan dengan cara rasio profitabilitas. Rasio ini melakukan perbandingan yang dilakukan untuk menemukan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dari pendapatan tertentu. Cara yang pertama ada ROA. Pada tahun 2018, perusahaan mengalami penurunan sebesar 1,09%, sehingga nilai return on asset menjadi 3,70%. Lalu pada tahun 2019, perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,62%, sehingga nilai return on asset menjadi 4,32%. Nilai ini bisa diartikan bahwa setiap 100 rupiah dari total aktiva dapat menghasilkan laba bersih sebesar 4,32. Selanjutnya yaitu ROE. Pada tahun 2018, perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,75%, sehingga nilai return on equity menjadi 4,07%. Nilai ini diartikan bahwa setiap 100 rupiah modal sendiri dapat menghasilkan laba bersih sebesar 4,07 rupiah. Lalu pada tahun 2019, perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,7%, sehingga nilai return on equity menjadi 4,77%. Nilai ini diartikan setiap 100 rupiah modal sendiri dapat menghasilkan laba bersih sebesar 4,77. Kesimpulannya yaitu
Berdasarkan persentase rasio profitabilitas pada PT Indofood, kinerja perusahaan stabil dan perusahaan tersebut masih mampu melakukan perolehan laba. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan dengan banyaknya hutang yang harus ditanggung dan dibayar. Pada metode yang digunakan itu ada dua, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Yang pertama yaitu debt to asset ratio. Debt to asset ratio sendiri yaitu membandingkan besarnya aktiva perusahaan dengan jumlah hutang secara total, yaitu dengan cara menghitung total hutang perusahaan dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2018, DAR-nya sebesar 48,29% dihitung dari 46.620.996 dibagi dengan 96.537.796 dikali 100%. Kemudian di tahun 2019 nilai debt to asset ratio diperoleh 46,46%. Diperoleh dari 45.094.881 dibagi 97.061.632 dikali 100%. Artinya yaitu dengan nilai rasio 48,29%, maka kreditor akan mendanai perusahaan sebesar 48,29% dari total aset yang dimiliki. Kemudian di tahun 2019 dengan nilai rasio 46,46%, maka kreditor akan mendanai perusahaan sebesar 46,46% dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai rasio, maka hutang perusahaan akan banyak, sehingga akan mengakibatkan semakin besar tanggungan perusahaan yang harus dipenuhi kepada kreditor. Kesimpulannya, di tahun 2019, hutang PT Indofood lebih kecil daripada tahun 2018. Kemudian, debt to equity ratio, yaitu untuk mengetahui perbandingan yang menunjukkan total hutang dengan ekuitas atau modal bersih yang dimiliki perusahaan setelah membayar semua kewajibannya. Cara menghitungnya dengan cara total hutang perusahaan dibagi total ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2018, diperoleh DER 93,39% dan di tahun 2019 sebesar 86,77%. Artinya, semakin kecil rasio berarti kondisi perusahaan sedang membaik, karena modal guna menjamin utang terbilang besar. Yang berarti di tahun 2019 itu kondisi perusahaan lebih baik daripada di tahun 2018. Selanjutnya yaitu perbandingan elemen dalam laporan keuangan. Berdasarkan tingkat penjualan bersih di tahun 2018, penjualan bersihnya memperoleh 73,39 triliun dan di tahun 2019 meningkat menjadi 76,59 triliun. Dari data tahun 2018 dan 2019, penjualannya itu meningkat sehingga piutang perusahaan juga meningkat karena beberapa konsumen belum melakukan pembayaran. Persediaan perusahaan juga ikut meningkat untuk memenuhi kebutuhan penjualan tersebut. Otomatis kas dan setara kas juga meningkat karena penjualan semakin banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.